Ya, Profesor Bambang Kuswandi mendapatkan gelar PhD-nya dalam bidang Instrumentation and Analytical Science dari University of Manchester Institute of Science and Technology, UK pada tahun 1999. Jadi setelah selesai mendapatkan gelar PhD-nya, kita bisa melihat di sini bahwa Pak Bambang Kuswandi begitu aktif dalam penelitian, ya, dan juga banyak kerjasama dengan luar negeri, ya. Misalnya dengan Departemen Chemistry University of Florence di Italia, kemudian juga dengan NESA Research Institute dari University of Twente di The Netherlands, juga dengan misalnya di suatu kelompok atau departemen di Georgia Institute of Technology USA. Kemudian juga banyak pengalaman beliau menjadi visiting professor. Jadi bisa dikatakan Pak Bambang itu merupakan peneliti pada level internasional. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa H indeks daripada Pak Bambang ini sangat tinggi, yaitu H indeksnya adalah 21 dengan jumlah citasi lebih dari 1.400. Jadi kami sangat senang hari ini bisa mendengarkan presentasi Pak Bambang. Dan Pak Bambang bersedia menjadi webinar kami. Oke, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Bambang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kedengaran ya suara saya? Terdengar, Mbak, jelas, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Pak Rahmat Hidayat yang telah mengintroduksi saya. Dulu saya kenal Pak Rahmat ketika sama-sama masih cari dana di Torai ya. Sama-sama dana di Torai, alhamdulillah sama-sama dapat gitu. Kemudian alhamdulillah saya ucapkan terima kasih ke Pak Hendri atas undangannya, karena Pak Hendri teman satu kamar saya ketika dulu saya mondok di NCD ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Saya akan coba share screen yang saya punya, moga-moga bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sudah terlihat share screen saya? Halo, sudah terlihat jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Karena sering saya sudah ini tapi masih kadang tidak. Makanya itu saya ingin konfirmasi dulu, takutnya sudah kadung jauh ternyata slide-nya belum berubah. Jadi dulu bidang S3 saya memang di Optical Fiber Chemical and Biosensor ketika saya mengambil S3 di Manchester. Kemudian setelah kami bekerja, saya lebih banyak mengembangkan aplikasinya, bukan di instrumentasinya, karena memang kami berada di Fakultas Farmasi, sehingga kalau dikasih optik yang berat-berat, banyak yang protes. Gitu. Baik, ini kira-kira yang akan saya sampaikan pada siang kali ini. Apa itu biosensor? Ini sekedar highlight, karena saya kira Bapak Ibu semua sudah paham apa itu biosensor, bagaimana biosensor ini bekerja, termasuk yang banyak dikembangkan sekarang di bidang biosensor adalah yang disebut catalytic biosensor, yang lebih kepada enzim, dan yang kedua adalah fitur yang saat ini dikembangkan untuk banyak mendeteksi virus. Kemudian kita akan masuk ke optical biosensornya, khususnya nanti saya lebih banyak di imunosensor ya, untuk deteksi COVID ini. Karena yang lain-lain, saya lihat ada Pak Isa dan teman-teman lain yang SPR dan sejenisnya. Sehingga saya lebih fokus pada imunosensor, terutama nanti kita melihat apa yang sudah Indonesia hasilkan, terutama yang sudah di-launching di publik, yaitu baik produknya UGM, RIGAH 19, ataupun UNPAD dengan rapid testnya.
Jadi secara definisi bisa kita simpulkan bahwa biosensor adalah piranti atau device analisis yang di situ berisi biological material, bisa enzim dan sejenisnya, yang ketika bereaksi dengan sampel, maka kita akan bisa melakukan apa yang kita kenal dengan physicochemical transducer dengan berbagai jenis transducer, sehingga bisa kita katakan biosensor adalah bioreceptor and transducer. Ini gambarannya secara singkat. Jadi kelebihannya memang di biosensor ini dia selektivitasnya lebih bagus dibanding dengan chemical sensor. Ini secara prinsipal, jadi kita bisa pakai antibody sebagai biorecognition-nya sel, enzim, nucleic acid, tisu, mikrob, ataupun yang saat ini banyak dikembangkan oleh teman-teman, terutama di kimia, yaitu dengan yang dikenal dengan MIP ya, molecular implanted polymer. Nah, sementara teman-teman di optik khususnya, tentu kita lebih banyak di transducernya biasanya pekerjaannya mulai dari light, photon counternya, ataupun elektrod, pHing, ataupun juga heat, buka termistor dan berbagai jenis transducer yang bisa kita lihat. Jadi ini kira-kira biosensor. Nah, enzim ini menjadi kata kunci di banyak pengembangan biosensor karena enzim secara molekuler bisa digunakan untuk memotong berbagai DNA contohnya ya. Dan transducernya seperti di sini akan banyak bisa kita lihat mulai optical, piezoelectrical, electrochemical dan ataupun juga colorimetry. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di transducer ini mulai dari magnetic, optical, electrochemical. Nah, mungkin teman-teman di Himpunan Optikal Indonesia ini, Optika Indonesia, mungkin kita lebih banyak bekerja di sini. Nah, dan yang paling gampang sebenarnya yang banyak kami kembangkan karena memang peralatannya sangat simpel sekali, yaitu apa yang kita kenal dengan kolorimetri. Bahkan bisa dengan menggunakan mata telanjang. Ini prinsipnya berbagai jenis biosensor disebut katalitik ya karena memang yang dilihat adalah kerja dia sebagai katalisisnya, baik itu enzim ataupun sel pun juga enzim di dalamnya yang dilihat ataupun juga tisu juga enzim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah affinity biosensor, yang ini nanti banyak akan kita bahas untuk mendeteksi virus karena di situ kita bisa menggunakan antibody termasuk juga DNA dan aptamers. Ya, DNA yang sudah kita desain, biasanya disebut dengan aptamer dengan sequence tertentu, yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi virus. Baik, selanjutnya ini kira-kira skema ketika kita menggunakan enzim biosensor, dan ini berbagai jenis. Misalnya yang paling populer biosensor yang kita gunakan adalah untuk mendeteksi glukose dengan menggunakan glukose oksidase misalnya, ataupun asam urat dengan urikase dan berbagai jenis biosensor lainnya. Yang ini adalah yang kita kenal dengan affinity biosensor seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di situ sebenarnya interaksi saja, jadi yang terbentuk jadi antara analit dengan targetnya, sehingga di sini kita pakai antibody, misalnya antibody dengan antigennya atau DNA dengan single strand DNA dengan komplementarinya dengan pasangannya. Dan sensor yang bisa kita gunakan bisa banyak di sini, termasuk juga tentu adalah optical. Ini desain untuk yang imunosensor yang biasanya kita dengan sangat gampang kita bisa gunakan agregasi dengan menggunakan TAC kolorimetri yang biasanya nanti bisa kita lihat perubahan warnanya, misalnya kita pakai bold nanoparticle. Ini desain yang banyak yang nanti juga bisa kita terapkan untuk deteksi antigen virusnya sendiri ataupun juga antibodinya yang ada di darah yang sering orang menyebutnya sebagai serologi test. Di ini katakanlah kita bisa lihat, jadi kalau analitnya di situ mengandung antigen, antigennya berikatan dengan antibodi nanti, nah setelah itu dengan kapilari imunosensor ini biasanya orang menyebutnya immunochromatography test atau juga menyebutnya lateral flow analysis.
Kemudian nanti kita bisa melihat kalau muncul di sini biasanya tagnya kita banyak orang sekarang menggunakan gold monoparticle. Demikian juga dengan DNA biosensor gitu ya. Jadi ini juga kita bisa lihat. Jadi kalau di DNA kita mengenal yang namanya hibridisasi ya. Jadi kita merubah DNA yang double strand tadi menjadi single strand, kemudian kita tinggal buat probe-nya yang berupa single strand, sehingga ketika nanti kita muncul ada reaksi hibridisasi, maka bisa kita detek reaksi itu dengan menggunakan berbagai transducer, baik dengan optical ataupun elektrochemical. Ini contohnya, misalnya kita punya probe single strand, nah kemudian ada DNA dari virus misalnya yang kita detek, bisa kita deteksi dengan menggunakan ini, kemudian kita tambah penguat signal misalnya, sehingga bisa kita cek gitu ya, ada indikator penguat signalnya, sehingga bisa kita cek baik secara optical maupun dengan elektrochemical. Ini salah satu contoh DNA biosensor. Kita pakai elektrode yang sudah diimobilisasi DNA di situ. Ini, nah kelebihannya memang lebih simpel ya. Jadi cuma dia butuh PCR karena memang PCR ini dibutuhkan untuk menduplikasi DNA yang ada supaya bisa terdetek. Sebab kalau tidak diduplikasi, DNA yang ada itu sangat sedikit sehingga mungkin tidak masuk ke threshold daripada peralatan yang kita detek. Nah, ini kemudian nanti bisa kita gunakan. Nah, aplikasinya bisa kita bagi saat ini baik di bidang non clinical ataupun di bidang clinical tentunya gitu ya. Ada banyak seperti di sini baik deteksi penyakit ataupun juga deteksi penyakit infeksi ataupun juga penyakit karena degeneratif. Ini beberapa peralatan yang biasa mungkin Bapak Ibu lihat baik itu gluko biosensor ataupun juga tes kehamilan misalnya ya. Nah, orang banyak menggunakan pendekatan dengan molekular biosensor yaitu menggunakan FISH. Di situ juga kita menggunakan optik biasanya pakai fluorescent. Ini contohnya misalnya yang paling banyak, kenapa saya katakan di optik ini yang luar biasa itu justru karena adanya color ya. Jadi yang kita sebut dengan colorimetric tadi ya. Dengan track test jadi tanpa bahkan instrumenless bisa kita cek dengan mata telanjang, dan yang lain ya bisa dengan menggunakan metode biosensor yang lain sehingga kita bisa mendeteksi secara kuantitatif. Baik, kita masuk sedikit ke COVID-19. Bapak Ibu, saya kira sudah tidak asing lagi dengan struktur COVID ini, karena hampir setiap saat, setiap kita buka berita sering muncul ini. Nah, ini kira-kira ada bagian yang disebut envelope, ada membran protein, ada spike protein, ada pun lipid membran. Di kami sekarang saat ini lagi mencoba mengembangkan imunosensor yang bisa berinteraksi mendeteksi spike protein ini. Jadi dari sisi scheme yang bisa kita kembangkan, yang pertama kita bisa mendetek virus partikelnya, yaitu antigennya, bisa dengan menggunakan antibody. Karena yang spesifik antigen dengan antibody tadi, skemanya dengan affinity. Atau kalau kita mau menduplikasi, ya kita bisa pakai DNA-nya tadi, yang penting kita sudah punya. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah punya sequence COVID yang versi Indonesia yang sudah disubmit oleh Eijkman, dan juga dari kawan-kawan di Universitas Airlangga. Nah, yang lain juga kita bisa mendeteksi antibodinya, terutama kalau di darah, ataupun juga bisa pakai sel. Nah, yang banyak sekarang dikembangkan justru yang virus partikel ataupun yang nomor 2 ini, A dan C. Baik, sehingga secara prinsip memang yang dikembangkan adalah affinity biosensor ya, baik pakai antibody tadi, pakai aptamer atau juga peptida ataupun DNA tadi. Termasuk juga bisa mendeteksi viral antigenik proteinnya tadi. Ataupun juga pakai full whole cell, orang biasanya menyebutnya cell biosensor. Nah, di COVID ini yang banyak sekarang dikembangkan itu adalah dua ya, tapi semuanya basisnya adalah affinity. Yang pertama mendeteksi virusnya secara langsung, baik dengan menggunakan DNA protein ataupun dengan menggunakan spike protein ataupun juga antigen virusnya. Jadi keberadaan virusnya bisa kita detek dengan antigennya,
ataupun respon antibodi tubuh kita terhadap respon tubuh terhadap virus gitu ya. Sehingga biasanya yang digunakan kalau di atas sampelnya bisa menggunakan swab, jadi pakai air liur ataupun juga swab test yang ada di sparring pertemuan antara saluran tenggorokan dengan hidung kita, dan yang kedua dengan tidak langsung ya, kita melihat antibodinya. Nah, kenapa begitu? Ya karena memang penyakit ini kalau dilihat, jadi teman-teman di kedokteran biasanya juga paham dengan ini. Jadi ada dua responnya, yaitu respon terhadap virusnya ataupun serologi respon gitu ya. Nah, yang ini kenapa sampai sekarang RT-PCR, reverse transcript real time reverse transcript PCR itu masih menjadi gold standar ya, karena dia memang mendeteksi adanya virusnya dengan mendeteksi DNA-nya, terutama merubah dari RNA menjadi DNA. Yang lain juga bisa kita deteksi antigennya tadi, dan yang berikutnya kita bisa mendeteksi antibodinya. Nah, karena itu yang saat ini saya lihat di banyak tempat di dunia, terutama yang dikembangkan oleh banyak peneliti, itu adalah yang pertama yang banyak digunakan, bisa katakan adalah RT-PCR. Di samping RT-PCR yang berbasis molekuler itu juga ada yang kita sebut dengan LAM, ya, Loop Mediated Isothermal Amplification, yang juga bisa mendeteksi DNA daripada virusnya. Dan yang ketiga dan keempat ini yang nanti akan banyak saya bahas, yaitu lateral flow. Jadi yang kita lihat di sini handheld gitu ya. Jadi lateral flow analysis tadi atau immunochromatography test, atau orang di biosensor menyebutnya immunobiosensor, yang kita sebut saat ini sebagai rapid test. Di samping itu juga kita bisa mengembangkan apa yang kita sebut dengan enzyme linked immunosorbent assay atau ELISA. Prinsipnya sama dengan di atas, tetapi sampel yang digunakan bisa lebih banyak. Dengan menggunakan microplate itu bisa paling tidak 99 sampel bisa kita analisis, dan di sini amplifikasinya dengan menggunakan enzim, dan bisa kita pakai atau dibaca dengan menggunakan kolorimetri juga. Kemudian selanjutnya, jadi ini kira-kira tabel beda masing-masing gitu ya. Jadi yang di atas ini memang laboratory base, ataupun sekarang di Indonesia alhamdulillah sudah ada yang namanya mobile laboratory yang bisa, yang satu bus itu isinya lab sehingga kita bisa ngambil. Jadi ini 96 sampel. Yang mirip tadi saya katakan tuh ELISA itu mendekati 96 juga. Dan yang lateral ini ya satu pasien satu sampel. Ini mirip dengan mini PCR yang sekarang disebut ATM ya, alat tes molekuler. Nanti saya tunjukkan. Ya, ini RT-PCR. Jadi prinsipnya di situ dirubah dulu karena virusnya tadi berupa RNA, dirubah dulu menjadi DNA. Makanya disebut reverse transcription. Biasanya orang langsung menyebutnya RT-nya ini sebagai real time. Real time memang tekniknya, tetapi penamaannya sebenarnya reverse transcription karena dia merubah dari RNA dibalikan lagi ke DNA. Baru kita bisa mendetek. Dan deteksinya ya di PCR pun juga pakai optik ya, baik itu dengan fluoresen ataupun dengan zoom. Jadi ini bedanya. Jadi kalau di RT-PCR kopi daripada virus DNA virusnya itu dilakukan pada suhu yang berbeda dan berbagai siklus. Semakin sedikit virusnya yang terkandung, siklusnya akan semakin banyak. Karena kopinya dibutuhkan semakin banyak. Tapi semakin banyak virusnya, maka pengkopinya juga akan semakin sedikit. Jadi kalau positif ya orang itu mesti sudah ada virusnya, mesti positif. Kenapa sekarang pemerintah menjadikan ini sebagai tes positif atau tidak, sementara yang lain biasanya disebut dengan reaktif. Ini kelebihannya memang sudah menjadi banyak di fasilitas kesehatan, cuma memang kelemahannya alat ini tidak murah gitu ya, cukup mahal, dan pengoperasiannya pun mereka harus terlatih. Ini karena si COVID ini, terutama SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19 ini
memang sangat berbahaya, sehingga pengambilan nasofaringnya pun biasanya para nakes kita juga dengan full menggunakan hazmat, bahkan ya antara ininya pada tempat khusus gitu ya. Karena banyak teman-teman di rumah sakit yang cerita itu begitu diambil tuh ternyata si pasiennya itu batuk atau wahing gitu ya. Nah, sehingga makanya dengan cara yang ini akan jauh lebih aman. Nah, ini peralatannya sehingga bisa, dan sekarang ada banyak peralatan yang dikembangkan. Di samping itu di banyak tempat juga sekarang, terutama di puskesmas di beberapa kabupaten itu dia menggunakan TCM, ya, tes cepat molekuler. Sama saja sebenarnya dengan ini, hanya saja dia tidak sebanyak PCR. Jadi kalau di sini ada 4 modul, ya mereka hanya mampu mendeteksi 4 modul. Jadi melihatnya juga, deteksinya juga pakai detektor ini. Modelnya, jadi persyaratannya memang harus pakai biosafety level 2 minimum. Ya, syukur-syukur bisa 3, karena memang virus ini memang bisa mengkontaminasi para pelaku, termasuk juga mereka yang akan melakukan analisis. Yang lain yang mirip itu yang saya katakan tadi, LAM. Apa bedanya? Nah, LAM itu pengkopian DNA daripada virus itu dilakukan pada temperatur yang konstan, gitu ya. Karena itu biasanya LAM ini agak lebih simpel daripada RT-PCR. Ini contohnya. Jadi ini bedanya tadi, ada siklus, denaturasi, deannealing, polimerisasi. Ini yang di PCR, supaya menghasilkan ini yang banyak. Yang LAM ini hanya pakai isothermal reaction. Ya. Dan kurang lebih 1 jam, kemudian nanti bisa kita lihat dengan menggunakan fluoresan. Nah, fluoresan pun juga pakai mata langsung, ataupun juga dilihat dari kekeruhannya. Ya. Turbidimetri juga bisa juga pakai secara langsung. Ini modelnya kalau pada PCR, kalau pada LAM dengan menggunakan sampel COVID, bisa Bapak Ibu lihat amplifikasi di sini, kemudian nanti kalau yang positif akan muncul fluoresennya akan keluar seperti ini. Nah, banyak orang juga mengembangkan, terutama yang bawah ini, supaya aman gitu ya. Jadi sampelnya dimasukkan, begitu diambil, diproses sehingga interaksi si analis dengan sampel tidak terlalu banyak. Ataupun juga dikombin dengan menggunakan rapid test ya. Strip test dibacanya, karena ini sudah banyak di sini antigennya, maka bisa didetek dengan menggunakan strip test juga. Ini LAM sama prinsipnya dengan PCR, jadi kalau memang positif ya seseorang memang sudah terinfeksi virus, kalau negatif ya memang virusnya tidak ada. Nah, memang sekarang masih belum banyak dikembangkan LAM di Indonesia, baru yang PCR ya. Baik, berikutnya yang ini banyak dikembangkan di beberapa lab di Indonesia, termasuk di lab kami mencoba apa yang disebut dengan antibody test, itu lateral flow assay gitu ya, di mana dia mendetek antibody gitu ya untuk virus. Ya, ini yang darah, tapi kalau yang swab tadi kita bisa juga mengembangkan untuk mendeteksi antigennya. Jadi kalau imunosensor ini memang lebih mendeteksi antibodinya yang banyak ada di pasaran. Jadi yang kami saat ini kembangkan itu mencoba mendeteksi virusnya secara langsung lewat S spike-nya tadi. Kenapa bisa ya ini? Jadi dengan menggunakan ini kita bisa melihat. Jadi kalau memang ada virus, otomatis dia akan ada antigennya yang bisa kita detek tadi, ataupun nanti sebagai reaksi tubuh kita ada yang kita sebut dengan IgM dan IgG ya. IgM ini respon antibodi sementara, dan yang lama biasanya ini. Nah, sekarang tes ini biasanya disebut dengan reaktif gitu ya. Karena memang bisa saja ininya sudah habis gitu ya. Karena antibodinya yang naik, sehingga sebenarnya virusnya sudah tidak ada. Sehingga biasanya tes rapid itu masih diperlukan lagi selanjutnya dengan menggunakan tes PCR. Ini bedanya tadi IgM dan IgG. Nah, biasanya yang banyak digunakan oleh teman-teman untuk pengembangan ini adalah IgG gitu ya. Di samping IgG, kita juga bisa mengembangkan apa yang disebut dengan immunoglobulin Y gitu ya. Nah, ini yang kalau yang IgG ini biasanya dimasukkan di kelinci itu, kemudian diambil nanti polyclonal antibody yang spesifik
Jadi di tempat kami sudah mencoba menggunakan rekombinan protein disuntikkan ke kelinci supaya nanti kelincinya keluar antibodi. Nah, IgG ini. Nah, yang lain, yang IgY tadi bisa kita gunakan lebih simpel lagi, yaitu dengan menggunakan egg yolk, gitu ya, memakai kuning telur, sehingga bisa lebih cepat, gitu ya. Ini kelebihannya, high quality. Nah, sama juga dengan cara disuntik dengan menggunakan misalnya kita bisa menggunakan protein yang spesifik, rekombinan protein yang spesifik untuk COVID. Yang alhamdulillah sekarang urutan DNA-nya sudah ada di bank GIN, sehingga kita tinggal mengambil di sana, kemudian kita terutama yang isolat atau spesifik Indonesia. Nah, modelnya seperti ini, nanti ada sampel part, gitu ya, kemudian ada conjugate part, di mana nanti kalau sampelnya di situ mengandung antigen, akan bereaksi dengan antibodi yang ada di sini, plus nanti biasanya kita tambahkan dengan tag atau pewarna, supaya muncul warnanya. Kemudian nanti di sini ada IgM yang diimobilisasi, dan di sini IgG. Sehingga kalau kalau tiga garis ini muncul, berarti dia antibodinya memang sudah keluar, gitu ya. Kalau memang tidak muncul, nah berarti memang bisa saja dia negatif, tidak reaktif artinya kalau saat ini, untuk membedakan dengan yang menggunakan PCR. Jadi cukup cepat gitu, hanya 10-15 menit kita sudah bisa memperoleh hasilnya. Ini kira-kira desainnya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ada flow, tinggal dimasukkan. Nah, kalau tadi kita mau mendeteksi langsung virusnya, ya kita tinggal pakai saliva, swab tadi, supaya lebih yakin pakai swab, gitu ya. Kemudian nanti di sini biasanya ada conjugate part, yang di situ biasanya pakai gold nanoparticle untuk memudahkan nanti ketika ketemu di sini lagi, maka dia terjadi aglutinasi yang akan memunculkan warna biasanya hanya merah dari gold tadi, gold nanoparticle. Nah, ketika ketiganya ini berarti dia memang reaktif. Salah satunya pun misalnya salah satu muncul juga reaktif, gitu ya. Artinya berarti ada sampel virus yang masuk, ada SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang masuk ke tubuh kita, gitu ya. Ini kira-kira kelebihannya sangat cepat, kemudian juga ini non-invasif, jadi sangat gampang. Cuma memang tadi akurasinya yang masih banyak orang pertanyakan. Yang mirip dengan itu, yang saya katakan. Maaf Pak Bambang, waktunya kalau nanti nggak ada waktu tanya jawab. Oke. Saya lanjutkan sebentar saja. Ini yang ELISA. Jadi ELISA mirip, hanya dia pakai enzim untuk mengamplifikasinya ini. Dan untuk ini prosedurnya, dan sekarang untuk COVID dia semuanya sudah otomatis dimasukkan, kemudian mesin yang akan melakukan untuk kita. Baik, mungkin itu dulu. Ini saya sebenarnya ingin membahas yang di Indonesia, tapi oke lah, karena waktunya sudah habis. Saya mungkin terakhir di akurasi ya. Jadi memang di bidang imuno C ini yang menjadi tantangan adalah akurasinya. Tapi ini beberapa data seputar akurasi. Sebagai akhir, jadi kita bisa mengembangkan keempatnya tadi, termasuk mungkin nanti yang akan dibicarakan oleh teman lain, Pak Isa ya. Jadi SPR mungkin bisa juga dimasukkan di sini. Dan kombinasi keempatnya, misalnya, tentu akan bisa kita gunakan untuk memanajemen pasien ataupun juga mengontrol populasi pandemi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Tapi sepertinya hanya ada sisa 5 menit ini. Jadi karena waktunya terbatas, mungkin saya coba bacakan beberapa yang masuk.
Misalnya, ini ada beberapa penanya, misalnya saudara mungkin Dr. Azhar Zam dari Universitas Basel, kemudian Pak Ayi Bahtiar dari Fisika Unpad, kemudian siapa lagi? Ada juga Pak Kristianto Wahyudi dari Balai Besar Keramik, Dr. Insinyur Suciana Wijira Rahayu dari Universitas Amkaba, ya. Kemudian juga dari Bu Nur Habibah, Poltekkes Denpasar. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi dan tidak bisa saya sebutkan. Jadi pertanyaan yang dominan itu adalah mengenai akurasi yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi bagaimana meningkatkan akurasi? Apakah teknik optical biosensor bisa meningkatkan akurasi? Juga mempercepat ya, karena misalnya dalam masa berbagai kegiatan banyak menjadi tertunda karena butuh waktu yang lama untuk mendapatkan hasil. Kemudian ada pertanyaan, itu Pak ya, masalah akurasi. Kemudian ada pertanyaan, apakah yang lem itu sudah dicoba? Tadi kalau saya dengar Bapak sudah mempresentasikan bahwa lem sudah dicoba secara laboratorium di lab Bapak ya. Apakah itu bisa menjadi metode standar nantinya? Mungkin itu dulu Pak. Saya silakan Bapak untuk menjawab. Baik, terima kasih. Untuk akurasi, mungkin saya coba share di sini beberapa ini ya. Oke, moga-moga bisa share screen. Kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Oke, jadi ini beberapa produk yang ada di dunia. Ya, produk yang ada di dunia. Jadi angkanya memang bahkan ada yang 45 ya sensitivitasnya. Gitu ya. Tapi dia spesifiknya 100. Jadi memang akurasi ini combine antara sensitivitas dan spesifisitas. Gitu ya. Ya ini tentu penentunya itu dari salah satunya itu adalah dari antibodi yang kita kembangkan. Gitu ya. Karena rata-rata mereka mengembangkan antibodinya sendiri. Yang kedua juga adalah tag-nya tadi, indikator yang kita digunakan. Tapi memang mayoritas dia menggunakan gold nanoparticle. Termasuk juga seperti yang dikembangkan di Indonesia ini, yang dari teman-teman UGM ini juga saya lihat juga dia pakai gold nanoparticle. Dan juga teman yang dari Unpad ini, saya cek. Nah, kami di lab itu modelnya mengembangkan yang seperti ini, walaupun tidak langsung ke virus, tapi kita mendeteksi antigennya. Kita pakai bukan IgG, tapi IgG yang kita kembangkan dengan menggunakan rekombinant protein yang kami suntikkan ke kelinci. Ini masih dalam taraf pengembangan, moga-moga akan sukses ininya, produksi antibodinya. Jadi ini bisa kita lakukan istilahnya harus perlu dicobakan ke beberapa sampel untuk melihat sejauh mana akurasinya. Jadi dan beberapa ini dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dia membandingkan. Memang ada plus minusnya antara metode rapid test tadi yang berbasis imunokromatografi dengan yang PCR. Kalau dari waktu dia cepat, gitu. Keakuratan memang PCR lah, dia ada sedikit di bawah, termasuk dengan SPR, karena kebetulan Unpad dan ITB mengembangkan dua ini, dan tapi dari sisi harga relatif murah. Bahkan sekarang banyak di rumah sakit yang menawarkan hanya sekitar 100.000 dibandingkan PCR yang kalau tidak salah sekitar 700-an. Jadi mungkin itu. Sementara lem masih belum ini ya, masih dalam taraf pengembangan. Karena tapi saya melihat jadi di tantangan terbesar itu sebenarnya pada pengembangan alatnya itu adalah bagaimana membuat alat yang si analisnya itu
sorry, saya cari yang tadi. Nah, ini salah satunya yang membuat supaya kita berinteraksi sedikit mungkin dengan sampel. Karena risiko dari sampel walaupun sudah kita lemahkan, tapi risiko itu masih tetap ada. Jadi teknologi ke depan ini bagaimana kira-kira supaya kita selaku analisnya itu bisa sangat sedikit berinteraksi dengan sampel. Kalau perlu sampel dimasukkan, termasuk yang PCM tadi, sampel masuk sudah langsung keluar hasil, sehingga interaksinya itu hanya ketika kita buka sampel swabnya. Mungkin itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Ya, moga-moga bisa difahami. Oke, jadi sebelum menutup sesi ini, saya coba menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy Ernawati dari Institut Teknologi Kalimantan. Jadi mempertanyakan bagaimana pengembangan biosensor di Indonesia sejauh ini. Jadi ini tidak saya lempar ke Pak Bambang, tapi saya jawab aja. Kalau lihat dari paparan Pak Bambang tadi, sudah banyak laboratorium di universitas yang telah mengembangkan biosensor, termasuk khusus yang untuk COVID ini. Mungkin cuma yang jadi masalah itu adalah bagaimana memvalidasi akurasi, kemudian juga safety barangkali itu, Pak ya. Ya, betul. Jangan sampai tenaga medis yang melakukan pengujian justru menjadi terpapar. Gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi sesi ini saya tutup dan saya serahkan kembali ke MC Saudara Vika.